Silakan kalian membuat judul bombardir atau apa. Semakin kalian reaktif terhadap Saifuddin Ibrahim, itu semakin banyak orang Islam masuk Kristen. Itu saya jamin. Karena di samping kedatangan Habib Rizik juga, itu akan membuat dan makin banyak orang akhirnya masuk Kristen. Hai anak-anakku, bertobatlah. Maksudnya, hai anak-anakku, ikutlah Yesus seperti banyak orang yang sudah ikut Yesus karena penginjilan abi kamu. Lalu ditulis dan oleh Insan Mokoginta bersama Saddam Hussein, hai Bapakku, bertobatlah gitu. Jadi itu hanya reaksi dari Insan Mokoginta, dan biasanya reaksi dia itu reaksi akal-akalan, hanya menulis berdasarkan akalnya, bukan berdasarkan apa yang tertulis ataupun apa yang diomongkan oleh Al-Quran maupun Alkitab. Kalau Saifuddin Ibrahim tidak pernah memfitnah, tidak pernah menghina atau apapun, selalu menulis secara fakta. Dan apa yang saya tulis semuanya fakta dan bisa dibuktikan sampai sekarang. Silakan kalian membuat judul bombardir atau apa. Semakin kalian reaktif terhadap Saifuddin Ibrahim, itu semakin banyak orang Islam masuk Kristen. Itu saya jamin. Karena di samping kedatangan Habib Rizik juga, itu akan membuat dan makin banyak orang akhirnya masuk Kristen. Anda silahkan teliti sendiri. Nah, sekarang ini makin banyak. Silakan buat aja, tulis aja, bikin apa saja, bikin YouTube. Pokoknya seperti Alkitab berkata, baik tidak baik Injil diberitakan, aku tetap sukacita. Jadi walaupun kalian memberitakan Saifuddin Ibrahim dengan baik ataupun dengan buruk, Tuhan Yesus tetap sukacita, karena itu adalah kesempatan untuk menjadi saksi bagi Indonesia. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, saya memiliki sebuah cerita yang kemudian mungkin bisa menjadi ibrah bagi kita bersama. Sesungguhnya saya memiliki seorang ayah, dia memang memiliki latar belakang ustadz. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng, tapi ustadz beneran. Ustadz beneran. Beliau ngajar di sebuah pesantren namanya Al Zaitun di Indramayu. Itu pesantren luasnya 1.200 hektar. Nah, 1.200 hektar, tempat belajarnya santrinya itu 11.000. Untuk mengajar 11.000 santri dibutuhkan kurang lebih 300 guru. Bukan 300, 800 guru yang benar. Guru itu masih dikepalai oleh 12 dewan guru. Jadi di atasnya guru masih ada, dan itu salah satunya adalah abi saya, ayah saya. Itu mengepalai 300 guru dan juga 11.000 santri. Bapak Ibu sekalian, itu sedikit kisah. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa seorang ustadz bisa murtad? Jangan terheran-heran, Bu. Jangan terheran-heran, Pak. Maka sesungguhnya kita juga telah pernah diperlihatkan orang-orang terdahulu, bahkan di kalangan para sahabat. Ada juga sahabat yang menjadi seorang munafikin, ada juga yang menjadi kafirin. Saya nggak bilang kafir itu non-muslim, Bu. Nggak bisa. Nanti kalau misalnya kafir disebut non-muslim, berarti surga disebut non-neraka gitu ya. Kan? Makanya kafir itu adalah julukan yang halus sebenarnya. Daripada kita dijuluki mereka adalah domba tersesat. Kamu domba, Bang. Ya, kita nggak bisa dikatakan seperti itu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke cerita, ya. Abi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi
mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Kalau saya itu ustadz, bukan ustadz kaleng-kaleng, gitu. Kenapa kamu tidak memikir bahwa bapakmu ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang baik Al-Quran maupun Alkitab? Kalau dia bukan kaleng-kaleng. Lalu kamu bilang bahwa saya kafir. Logika saja Saddam Hussein. Logika. Apakah kafir? Apakah masuk neraka? Orang yang tidak percaya kepada orang yang naik ke langit ketujuh tanpa pakai masker, tanpa pakai tabung oksigen. Saya nggak percaya. Itu dikatakan kafir. Lalu saya masuk neraka karena nggak percaya begitu. Saya percaya dengan nabi-nabi Alkitab. Nabi-nabi yang memang ada ceritanya dan kisahnya benar. Apakah saya masuk neraka karena saya hanya tidak mau mengikuti perintah? Ada nabi yang menyuruh sholat 5 waktu dan gerakannya seperti itu. Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajar seperti itu. Apakah kafir orang yang tidak percaya dengan siksaan kubur? Tidak ada satu nabi pun di dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Tidak ada nabi di dalam Alkitab. Orang sudah mati kok disiksa dalam kubur. Rohnya sudah diambil, nyawanya sudah nggak ada. Bagaimana bisa merasakan siksaan? Itu tubuh duniawi, tubuh badan yang datang dari tanah. Gak mungkin bisa disiksa. Apakah kafir saya yang tidak percaya kepada itu? Tunjukkan kepada saya di mana kan nabi yang mengajarkan siksaan kubur. Dan harus ditanya pakai bahasa tertentu. Dan saya tidak percaya bahwa setan bisa dilempar dengan batu. Itu kafir, nak. Oh, saya tidak percaya itu. Kalau bisa dijawab, kamu jawab itu, saya masuk ikut agama kakek kamu. Saya kembali ke agama kakek kamu, Dam. Masa lempar setan harus pergi ke satu tempat di sono? Kan banyak setan di sini. Di jembatan Ancol sana. Lempar aja. Kenapa harus pergi ke sana? Nah, itu maksud saya, Saddam. Buku yang pertama itu mengapa saya memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga, wahai anakku bertobatlah. Nah, ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad SAW tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Dan judul buku ini lebih kontroversi. Hai anakku bertobatlah. Saya 3 saudara, saya anak tengah. Anak pertama namanya Fikri Khomeini, kedua Saddam Hussein, ketiga Muammar Gaddafi. Bapak Ibu sekalian, nah dari buku ini, wahai anak-anakku bertobatlah. Jadi katanya saya menghina. Di mana di dalam buku itu saya menghina?
Sekarang logika saja, Saddam. Teroris Sigi di Prigi di Poso sana, itu karena baca kitab itu. Di mana saya melecehkan, menghina? Oke, kalau dibilang saya menghina ataupun menistakan agama, tetapi ada kitab suci yang menyuruh membunuh orang Kristen, orang Yahudi. Itulah yang diikuti oleh teroris sana. Karena mereka membaca buku itu. Membaca kitab itu. Saya mengatakan Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Aisyah waktu itu umur 6 tahun. Saya nggak mengatakan pedofil. Dan nggak ada di dalam buku itu saya bilang pedofil. Daripada menyuruh membunuh orang karena beda agama, ada kitab yang menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Kalau Habib Rizik mengatakan proses orang yang menistakan agama, Saddam Hussein bilang bahwa saya selalu menyinggung agama Islam, menyinggung kitab mereka. Yang fair aja, kita fair aja. Hapus ayat-ayat yang menghina, yang menyuruh membunuh orang Yahudi, orang Kristen. Hapus dulu ayat-ayat itu, baru saya berhenti berbicara. Ayat-ayat yang menyuruh qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa la yadinuna dinil haq. Coba jawab dulu. Jangan provokasi Saddam Hussein. Di mana saya menghina? Hapus dulu ayat-ayat yang membolehkan membunuh orang Yahudi, orang Kristen. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Benci kepada karena beda agama nggak ada. Tidak ada. Bukan 1-2 ayat boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Surat Taubah ayat 5, Surat Taubah ayat 29, Al-Anfal, ayat-ayat Al-Anfal, harta rampasan, itu ayatnya banyak sekali mendiskreditkan, bunuh mereka. Itu yang dilakukan oleh teroris Poso itu karena ada perintah di dalam kitab suci. Fair dong, kalau kita berbicara fair aja. Mestinya nggak usah dijawab, Saddam. Buku saya itu buku toleransi dan damai. Daripada saya jadi kayak Habib Rizik, satu orang bikin ribut. Tapi orang yang seperti ayah kamu ini diperlukan di Indonesia untuk hidup toleransi dan damai. Jadi kita perlukan 250.000 Saifuddin Ibrahim untuk membuat orang Indonesia ini hidup damai, toleransi, dan harmonis. Karena bapak kamu ini orang yang sangat toleran, cinta damai. Karena membaca kitab suci Alkitab ini jadi saksi. Karena perintah Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Indonesia ini ujung bumi, Saddam Hussein. Itu sebabnya saya harus menjadi saksi. Memberitakan Injil. Hidup damai sejahtera di dalam Yesus Kristus.
Oke, kamu nggak mau mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti cara Yesus. Bahkan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan saya berani bersaksi ketika di dalam penjara, di dalam sidang di pengadilan, saya bilang kepada hakim, mana yang jahat omongan saya Pak Hakim, dengan sebuah kitab yang menyuruh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Saya hanya mengajak sopir taksi untuk ikut Yesus, berhenti merokok karena Yesus tidak merokok. Ikutin Yesus, saya bilang gitu sama sopir taksi itu. Tetapi ada kitab yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Jadi begitu. Nah, kalau kamu mengatakan itu menghina apanya? Daripada menyuruh membunuh? Oke, terbukti bahwa Saifuddin Ibrahim menghina. Hapus dulu ayat-ayat dalam kitab suci yang menyuruh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Saya hormat. Dan saya mendukung Jokowi. Dukung Jokowi karena dia setelah membangun Indonesia dengan luar biasa. Kemanapun saya terbang, kemanapun saya jalan, saya melihat pembangunan yang luar biasa. Apakah karena Jokowi tidak melakukan korupsi, lalu dibenci? Apakah karena aku mengatakan kebenaran, kamu melempar aku dengan batu? Nah, ini harus fair, harus benar dalam memahami. Memahami kedudukan persoalan berbangsa dan bernegara. Saya percaya kalau kamu ikuti bapakmu ini, kamu akan menjadi orang yang mengasihi sesama umat manusia. Bukan toleransi sesama orang beragama. Tetapi sesama manusia. Kita harus bergaul hukum internasional. Kita harus berperilaku etika internasional. Jangan etika sendiri. Menurut kamu, menurut keyakinan kamu. Enggak, udah ketinggalan. Mari kita hidup bersama untuk membangun Indonesia yang lebih damai di masa yang akan datang.